Ya ketika orang kemudian melihat seperti itu, yang bermain kan akhirnya spekulasi. Ada yang bilang, iya memang kayaknya palsu. Mulai munculkan lagi isu ijazah ini, supaya apa? Supaya nama Pak Jokowi tetap masuk dalam orbit pembicaraan di media sosial. Dan semestinya seorang pemimpin ya lepas dari niat-niat lain dari para penggugat ini ya akan lebih bagus menunjukkan. Tapi Mestinya menurut saya Pak Jokowi itu berjiwa besar, menunjukkan ijazahnya kepada publik, sehingga ya dengan sendirinya akan mengkanter tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh para penuduh. Tetapi kalau malah memilih jalan hukum untuk menyelesaikan masalah, ya kita hormati itu hak Pak Jokowi, tapi itu justru menurut saya kok semakin menguatkan dugaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dinamika Politik. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan sebuah video tentang polemik ijazah Bapak Jokowi. Yang mana baru-baru ini kasus ini kembali viral dan menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan masyarakat. Sebetulnya ketika kita berbicara soal dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Bapak Jokowi ini bermula semenjak Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden. Namun hal ini kembali runyam setelah Roy Suryo dan kawan-kawan kembali mengungkit masalah ini. Namun yang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat saat ini ya, bukan kenapa penuding ini tidak kunjung ditangkap, atau apakah ijazah Bapak Jokowi ini betul-betul palsu. Bukan, melainkan kenapa hal ini tidak kunjung berakhir atau tidak kunjung menemukan titik terang. Ataukah ini sehingga masyarakat berasumsi ataukah ini hanya cawe-cawe Bapak Jokowi agar bagaimana dirinya tetap eksis dan tetap menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, atau lebih jelasnya agar bagaimana Bapak Jokowi ini tidak kehilangan pamor. Nah, kita lihat sendiri semenjak kasus ini kembali runyam, bagaimana masyarakat atau di berbagai media sosial membicarakan tentang Bapak Jokowi ini. Mulai ada yang menghujat, atau ada yang bagaimana tetap membela Bapak Jokowi, bahwa Bapak Jokowi ini merupakan presiden terbaik dan memang betul-betul lulusan UGM seperti itu. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung kita tonton videonya. Masuk di media group, di media Indonesia, ya ditanyakan ijazahnya, dilihat. Kalau sekarang ada, kalau untuk khusus untuk presiden, jangan-jangan nanti ijazah itu baru ditanya setelah lengser, baru dipersoalkan. Ya sebelum lengser juga dipersoalkan sih. Dan yang mempersoalkan itu akhirnya divonis 6 tahun penjara. Itu Bambang Trimulyono sama Gus Nur ya. Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kenapa ijazah Pak Jokowi ini terus dikuliti? Iya, itulah yang menjadi pertanyaan di banyak kalangan juga. Ada yang menggunakan teori spekulasi bahwa ini memang ada orang-orang yang membisiki gitu ya, membisiki agar mulai munculkan lagi isu ijazah ini, supaya apa? Supaya nama Pak Jokowi tetap masuk dalam orbit pembicaraan di media sosial. Nah, sang pemakai teori ini dia melihat bahwa ada kecenderungan dalam beberapa hari terakhir, bahkan di tanggal 16 April atau di sebelum itulah ya, itu pembicaraan tentang Pak Jokowi di media sosial itu anjlok benar. Biasanya masih di atas tuh, tapi ini tanggal 16 itu anjlok benar. Jadi ada yang memotret tiga pembicaraan tentang tiga tokoh ya yang dibicarakan di media sosial. Yang pertama itu adalah Pak Jokowi dengan tingkat pembicaraan yang paling tinggi itu. Kemudian yang kedua itu adalah Pak Prabowo, presiden, dengan tingkat kecenderungan yang ada di tengah. Dan yang ketiga adalah Gibran, Wapres Gibran, yang pembicaraan di media sosial itu sekarang rendah, mulai di bawah. Nah,
Bahkan di tanggal 16 itu tiba-tiba di beberapa tanggal ya, tanggal 15 16 itu pembicaraan tentang Pak Jokowi itu turun drastis. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah muncul lagi isu ijazah, lalu kemudian Pak Jokowi didatangi oleh orang-orang kelompok, sampai di rumahnya didatangi, kemudian ada yang mendatangi UGM, setelah itu besoknya kan ke rumahnya. Itu pembicaranya langsung naik lagi. Tapi sekali lagi itu adalah teori ya. Teori yang spekulatif yang dikembangkan oleh berbagai kalangan. Bisa saja. Tapi bisa saja juga memang ada yang berniat untuk melihat agar Pak Jokowi ini terus bermasalah. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Karena dia merasa bahwa dengan Pak Jokowi dikuliti tentang ijazahnya, mungkin ya dia berharap beberapa kebijakan yang pernah dikeluarkan waktu Pak Jokowi menjadi presiden juga disoal gitu. Dia akan dipersoalkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Padahal sebagaimana yang saya kutip dari Profesor Mahfud MD, bahwa kalaupun toh benar bahwa ijazah sarjana Pak Jokowi itu palsu, maka seluruh kebijakan yang pernah dia keluarkan, seluruh hal-hal yang dokumen-dokumen yang ditandatanganinya selama memerintah itu akan tetap berlaku dan tetap sah, dinyatakan sah dan tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena memang kan syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden, wali kota, gubernur, itu kan bukan sarjana. Sampai detik ini syarat untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, atau menjadi presiden dan menjadi wakil presiden adalah SMA. Nah, sementara kan yang sekarang dikulit ini kan ijazah sarjana. Ya, meskipun belakangan ini juga muncul gugatan kan. Ya, tapi kan minor sekali. SMA. Minor sekali. Karena itu pembuktiannya agak susah kan. Karena beberapa titik yang dituju itu kan menunjukkan bahwa memang ya ada. Misalnya saya kalau digugat ijazah SMA saya kelimpungan. Karena saya harus mencari-cari dan sulit sekali. Saya sudah pernah mencari itu di mana saya taruh. Ada kemungkinan ketinggalan waktu saya ngurus ijazah sarjana, bisa jadi. Intinya adalah bahwa sampai detik ini syarat yang dibutuhkan untuk menjadi presiden, menjadi wali kota, menjadi gubernur adalah SMA. Sementara yang disoal sekarang adalah ijazah sarjana. Yang dikuliti sekarang adalah ijazah sarjana kehutanan. Nah, karena itu syarat untuk menjadi presiden adalah SMA, sementara yang disoal itu adalah ijazah sarjana, berarti tidak ada kaitan dalam konteks kebijakan. Ini hanya soal kalau betul orang sedang ingin menguji aja moral, secara moral kan. Karena dalam beberapa pernyataan kan disebut bahwa Insinyur Haji Joko Widodo kan gitu kan. Kalau insinyur kan berarti dia sarjana kan, sarjana teknik ya. Apakah dia teknik sipil, teknik ini, teknik termasuk di bidang kehutanan kan. Kalau sekarang kan namanya sarjana kehutanan. Dulu kan ada insinyur pertanian. Tapi ada juga yang menyebut Dr. Andes. Waktu wali kota. Ada yang menyebut, tapi kan bukan Pak Jokowi yang menyebut. Ya. Tapi yang disebut Pak Jokowi kan insinyur kan, karena dulu pertanian itu juga insinyur sebutannya. Di tahun-tahun itu disebut insinyur pertanian, insinyur kehutanan kan gitu. Jadi kita tidak melihat ada sesuatu yang katakanlah memang telak-telak itu dikatakan bahwa itu palsu itu. Makanya kemudian menimbulkan spekulasi. Tapi ada kemudian uji uji forensik. Uji dengan teknologi kecil-kecilan yang memperkuat basis argumentasinya. Sementara juga ada testimoni dari teman di Fakultas Kehutanan yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang ada, dan ada juga formulir ketika Pak Jokowi mendaftar di UKM pecinta alam Fakultas Kehutanan. Itu ada tuh kan gambarnya yang kemudian muncul dan memang betul di situ. Tetapi apakah itu otomatis bahwa Pak Jokowi adalah seorang sarjana kehutanan? Itu kan juga belum tentu juga. Karena kan bisa saja orang pernah kuliah di suatu tempat
tapi kemudian tidak lulus atau mengundurkan diri atau mungkin drop out, itu bisa aja. Ya seperti kayak Cak Nun, MH Najib itu kan pernah jadi mahasiswa UGM itu, mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi kan di UGM. Tapi akhirnya dia cuma sanggup 2 semester kan. Karena dia melihat katanya alasannya Cak Nun kan begini. Saya itu tiap hari yang saya pelajari adalah ngitung uang. Ngitung uang sampai banyak sekali, tapi sementara saya tidak pegang uangnya, katanya gitu. Maka saya ini ilmu apa? Nggak relevan buat saya, makanya saya keluar saja, gitu kan, katanya gitu. Tetapi kan Cak Nun bukan presiden, sehingga dia tidak disoal. Nah, sedangkan Jokowi adalah seorang presiden yang dalam beberapa kesempatan di dalam presiden itu dia disebut sebagai Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, pada saat bersamaan kan banyak mereka-mereka yang kecewa terhadap langkah politik Pak Jokowi kan, terutama setelah Pak Jokowi tidak jadi mendukung calon tertentu, tetapi malah mendukung mantan rivalnya yaitu Pak Prabowo kan. Kenapa kemudian mendukung Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo menggandeng Gibran yang notabene adalah anak Pak Jokowi. Nah, dari titik itulah mungkin mulai muncul tuh akumulasi bahwa mereka-mereka yang berseberangan secara politik ini juga mulai mengulik. Jadi kalau ditanya mengapa, ada banyak versi. Ya, kira-kira itu. termasuk juga begini, rekam jejak Pak Jokowi menjadi fakta terbuka saat ini gitu loh. Rekam jejak beliau ketika menyatakan bahwa sudah ada 6.000 orang yang pesan mobil SMK. Ya. Rekam jejak beliau ketika menyatakan bahwa sudah ratusan investor luar negeri yang antri di IKN, gitu kan. Nah, ini kan kemudian memunculkan berbagai macam dugaan, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh alumni UGM sendiri. Salah satunya Rismon Hasiholan Sianipar, termasuk Roy Suryo, Dr. Tifa. Nah, dia memberikan berbagai macam fakta, bukti lah dengan ilmu yang mereka miliki. Ada yang misalnya soal font yang digunakan tidak sesuai pada tahunnya, misalnya. Ada juga fotonya yang sudah diteliti oleh Roy Suryo itu menunjukkan berbagai macam ketidaksesuaian. Ini menunjukkan apa gitu loh? Apakah memang betul karena ketidakpercayaan mereka pada Pak Jokowi, rekam jejak Pak Jokowi, atau ya karena ada agenda-agenda tertentu? Ya, saya pikir ini kan bicara soal integritas, moralitas dan kredibilitas terhadap Pak Jokowi. Tadi Mas Sar, saya setuju ya bahwa ya selama ini kan soal yang 3 itu kan Pak Jokowi itu kan dipersoalkan banyak orang. Baik ketika sebelum dia menjabat sebagai presiden maupun setelah menjadi presiden. Tadi sebutkan soal mobil SMK yang katanya waktu dalam wawancara yang sampai sekarang juga tetap saja viral itu kan. Katanya 6.000 sudah memesan, tapi sampai sekarang kan mobil SMK kan tidak jelas juntrungannya. Jadi mobil goib. Kemudian juga tadi soal investor di IKN yang katanya sudah antri dari luar negeri. Faktanya kan berkebalikan. Tapi mulai ada yang masuk. Ya sekarang, ketika Pak Jokowi menyampaikan itu kan belum ada. Kemudian soal waktu dia masih menjadi gubernur, dia tidak mikir capres, tapi faktanya dia menjadi capres. Ketika mau Pilpres 2024, dia bilang Mas Gibran itu tidak akan menjadi capres karena usianya belum mencukupi, karena baru menjadi wali kota selama 2 tahun. Tapi faktanya berkebalikan. Kemudian juga soal banyak. Bahkan sampai ada yang penulis dari Amerika itu kan menyebut Pak Jokowi itu sebagai man of contradiction. Jadi hal ini menurut saya menjadi salah satu pemicu ya, kenapa sebagian orang ini juga mempertanyakan soal keaslian ijazah dari Pak Jokowi. Kalau unsur politik saya yakin juga ada, tetapi saya pikir kok ya tidak ada salahnya Pak Jokowi ini dalam hal ini memposisikan diri sebagai apa ya? Ya negarawan lah katakanlah. Kalau dia ini sejak awal menunjukkan ijazahnya, saya pikir persoalan ini tidak akan berlarut-larut. Ketika Pak Bambang Trisama Suginur hanya waktu itu menggugat, ketika waktu itu sampai masuk ke persidangan, seandainya Pak Jokowi dengan besar hati menunjukkan ijazahnya, saya pikir itu bisa mentahkan semua tudingan. Tapi faktanya kan tidak. Sampai sekarang juga kita tidak tahu ijazahnya itu seperti apa. Kemudian juga kemarin ditunjukkan kepada sejumlah wartawan tetapi dilarang
memfoto, dilarang memvideo. Jadi hal itu justru makin meningkatkan kecurigaan sebagian kalangan, jangan-jangan memang ada persoalan dalam ijazahnya. Betul bahwa ada prinsip dalam hukum itu siapa yang mendalilkan, merekalah yang membuktikan. Tapi saya pikir ini persoalannya lain. Ini bukan persoalan hukum. Ini persoalan ketika sebagian rakyat Indonesia mempersoalkan ijazah pemimpinnya, dan semestinya seorang pemimpin ya lepas dari niat-niat lain dari para penggugat ini ya akan lebih bagus menunjukkan. Tapi dalil hukum tadi itu bisa dilanjutkan juga. Siapa yang menyanggah harus juga membuktikan, kan? Seperti yang dilakukan dulu Barack Obama, kan? Iya. Ketika dulu dicecar soal apakah dia itu lahir di Amerika atau tidak, karena kan syarat sebagai presiden Amerika itu harus lahir di Amerika. Dia dengan bersyarat ya ditunjukkan akte kelahirannya waktu dia lahir di Hawaii. Memang tidak serta-merta mengakhiri tuduhan-tuduhan miring, tapi dengan seiringnya waktu, ya akhirnya mereka yang menuding, mereka yang menuduh Obama itu akhirnya mengakui bahwa Obama itu memang lahir di Amerika dan dia siap menjadi presiden. Jadi semestinya menurut saya Pak Jokowi itu berjiwa besar, menunjukkan ijazahnya kepada publik, sehingga ya dengan sendirinya akan mengcounter tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh para penuduh. Tetapi kalau malah memilih jalan hukum untuk menyelesaikan masalah. Ya kita hormati itu Pak Jokowi, tapi itu justru menurut saya kok semakin menguatkan dugaan-dugaan bahwa jangan-jangan memang ada apa-apanya.